Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin dan salihat, kembali kita membahas persoalan ghurur. Yang sesi ini kita akan membahas ghurur para ahli ibadah, yakni tertipunya mereka orang-orang yang sibuk dengan ibadahnya. Tentu ibadah adalah kebaikan, bahkan ibadah adalah amanah penciptaan. Karena itu Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ibadah ini menjadi sesuatu yang sangat mahal bagi kita. Ibadah adalah perkara yang tidak boleh kita tinggalkan. Namun demikian, jangan sampai kita tertipu dengan ibadah itu. Lalu apa saja sebenarnya ghurur para ahli ibadah ini, sebagaimana yang dituliskan dalam Kitabul Ghurur yang menjadi bagian dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Setidaknya kalau kita baca, kita akan temukan minimal 5 ghurur pada ahli ibadah itu, yakni 5 ketertipuan para ahli ibadah itu. Yang pertama adalah banyak di antara ahli ibadah yang merasa dekat dengan Allah, tapi justru tidak ada rasa takut kepada Allah. Karena merasa dekat, akhirnya kemudian lalai. Sama seperti kita yang mungkin dekat dengan penguasa, kemudian kita lalai dengan aturan penguasa. Karena merasa, kan kita ini orang dekat, pasti kalau salah sedikit juga diampuni, pasti kalau salah juga dimaafkan. Dan inilah yang seringkali tanpa sadar mereka ahli ibadah yang justru terlewatkan rasa takutnya kepada Allah. Justru ahli ibadah tapi maksiat jalan. Justru ahli ibadah tapi akhlaknya juga tetap tidak beres. Nah, inilah ketertipuan. Padahal Allah meskipun dikatakan Ghafurur Rahim, tapi Allah juga menyebut dirinya Syadidul Iqab. Maka Allah Maha Adil, Alimun Hakim, Maha mengetahui dan Maha bijaksana untuk memberikan hukuman-hukuman, bahwa yang salah harus dihukum, bahwa yang baik akan diberikan pahala. Karena itu jangan sampai terkena ghurur yang pertama ini, sehingga kita merasa dekat dengan Allah, tapi kemudian kita melakukan kemaksiatan meskipun kecil. Karena itu perlu diingat bahwa gunung yang besar itu tidaklah menjadi besar kecuali dia adalah susunan dari pasir-pasir yang kecil. Jadi kalau kita merasa dosa ini dosa kecil saja, tapi kalau kita tumpuk semua itu, maka bukan tidak mungkin yang kecil itu sama seperti gunung yang besar. Inilah ghurur yang pertama. Ghurur yang kedua bagi ahli ibadah adalah ada sementara ahli ibadah yang kadang-kadang sibuk masalah fikih, lupa khusyuknya. Sibuk fikihnya, takbir itu setinggi apa? Setinggi telingakah? Setinggi bahukah? Kunut itu hukumnya apa? Bid'ahkah dia? Inikah dia? Sholat tarawih itu harus berapa rakaat? Sibuk pada persoalan fikih, tapi begitu dia laksanakan ibadah lupa khusyuknya. Padahal tidaklah kita melakukan ibadah dengan maksud mendapat kekhusyuan itu. Apa sih khusyuk itu? Khusyuk itu adalah keintiman kita bersama Allah. Kita ngobrol dengan Allah, ngobrol dua arah, menyampaikan curhat-curhat persoalan kita kepada Allah. Kemudian kita merasa dibimbing oleh Allah dengan ibadah itu. Itulah khusyuk. Tapi kadang kemudian ketika orang sibuk pada persoalan fikih, ini sholat berdirinya seperti apa, nanti kakinya itu posisinya seperti apa, fikih yang jelimet, yang kemudian akhirnya kita terlewat khusyuknya, sibuk pada fikihnya. Padahal Al-Quran menyampaikan, wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Selalu kita harus meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Tapi Allah sampaikan bahwa salat ini berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Karena itu ukurannya apa? Ukurannya tinggal kita ukur, apakah kita masih berat dalam ibadah atau tidak. Kalau kita masih berat dalam ibadah,
maka bisa jadi belum ada kekhusyuan dalam hati kita. Maka disitulah kemudian sifat ghurur yang kedua bagi ahli ibadah. Adapun ghurur yang ketiga adalah mereka yang fokus juga pada fikih tapi lupa akhlaknya pada manusia. Jadi kalau yang kedua fokus pada fikih, lupa khusyuknya pada Allah. Ini yang ketiga, fokus pada fikihnya, lupa akhlaknya pada manusia. Apa maksudnya akhlak pada manusia? Dia ibadahnya benar, dia sholatnya benar, dia fokus pada bacaannya, tapi lupa untuk menghargai orang lain, lupa menyampaikan kebaikan pada orang lain, tidak menjaga lisannya. Sehingga Rasulullah pun menyampaikan dalam persoalan puasa misalnya, man lam yata' qawla zur wa amala bihi falaysa lillahi hajah ayyata' min ta'ami wa syarabi. Bahwa Rasulullah sampaikan, siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan perkataan buruknya, amalan-amal buruknya, maka Allah tidak punya hajat sedikit pun pada puasanya. Artinya kita tidak boleh fokus ibadah tapi akhlak kita buruk, fokus ibadah tapi kita tidak baik pada tetangga. Maka gurur pada ahli ibadah yang ketiga adalah ketika orang fokus pada ibadahnya tapi tidak muncul akhlaknya pada manusia. Inilah sifat gurur yang ketiga. Adapun yang keempat adalah ada orang yang dia dalam beribadah justru dia unggulkan pada hal-hal fadilah, pada hal-hal nafilah yang sifatnya keutamaan, sifatnya sunnah, lupa wajibnya. Apa contohnya? Banyak yang kita kadang-kadang ingin sholat tahajudnya benar, tapi subuhnya telat. Kita lupa subuh itu wajib, tahajud itu sunnah, dan kita sering terbolak-balik di situ. Fokus pada sunnah, lupa yang wajib. Sama seperti ketika Ramadan ini, betapa banyak di antara kita kalau sholat tarawih berbondong-bondong ke masjid, giliran maghribnya nggak tahu kemana. Padahal yang wajib itu maghrib, sholat tarawih itu sunnah. Sehingga kita tanpa sadar justru mengunggulkan yang sunnah, bukan yang wajib. Padahal harusnya selesaikan dulu yang wajib baru yang sunnah. Ini juga sifat ghurur yang kadang-kadang tanpa sadar kita lakukan. Atau bahkan misalnya persoalan puasa sunnah. Ada sebuah riwayat ketika Rasulullah bertamu kemudian bersama sahabat yang lain, ketika dihidangkan jamuan, sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sedang puasa sunnah." Tentu kita tahu keutamaan puasa sunnah. Tapi apa kata Rasulullah? Makanlah ini, biarkan saudaramu bersedekah. Kenapa? Karena kita menggembirakan orang, tidak mengecewakan orang itu kewajiban, tidak menyakiti orang itu kewajiban. Jangan sampai kita menyakiti orang, bahkan dengan puasa sunnah kita. Ngaji itu bagus, tapi kalau dengan ngaji justru kita kemudian membuat kebisingan pada orang lain, maka bisa jadi ibadah kita menjadi sia-sia karena justru berdampak buruk pada orang. Maka perhatikan, jangan sampai kita fokus pada yang sunnah, lupa yang wajib. Kemudian yang kelima, ghurur para ahli ibadah adalah ketika para ahli ibadah kadang-kadang merasa bertawakal kepada Allah tanpa ikhtiar. Kan sudah rajin ibadah, Allah sudah jaminlah. Sudah rajin sholat, sudah rajin puasa, Allah pasti jaminlah hidupnya. Sehingga kadang-kadang fokus ibadah, lupa kerja. Padahal Al-Quran menyampaikan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kita juga lupa tentang dunia. Akhirat itu penting, iya, tapi dunia juga penting. Bahkan dunia ini adalah media untuk memastikan kita akan jalan baik ke akhirat. Bagaimana mungkin kita akan kemudian rajin sedekah kalau kita nggak banyak uang? Bagaimana kemudian kita bisa berzakat kalau tidak ada uang? Meskipun kita mengakui
bukan kemudian uang itu yang utama, tapi yang utama adalah amal solehnya. Tapi uang harus ada, pekerjaan harus dilakukan. Kalau ada orang yang mengatakan, sudahlah, kan Allah sudah mentakdirkan rezeki pada masing-masing. Bahkan ada seorang ulama yang kemudian menasihati orang lain yang dia hanya menunggu rezeki dengan mengatakan, bukankah engkau lihat? Bahkan ada seorang ulama yang kemudian bercerita, pada awalnya aku kira rezeki itu adalah memang tugas kita menunggu, karena ternyata aku lihat ada seekor burung yang burung itu cacat, nggak bisa terbang, entah makan dari mana. Tapi tiba-tiba ada burung lain datang yang kemudian membawakan makanan. Disitulah aku yakin pada awalnya rezeki itu urusan Allah, Allah yang akan kasih. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan kita merasa sesuai pada burung yang kakinya pincang tadi, burung yang gak bisa terbang tadi? Kenapa kita tidak menjadi burung yang kemudian mencari makan dan membagi mereka yang kekurangan? Padahal itu juga ibadah. Sehingga jangan kita terfokus bahwa ibadah itu hanya persoalan sholat, puasa, zakat saja. Tapi bekerja juga ibadah, berbakti pada orang tua juga ibadah, menyampaikan kebaikan juga ibadah, tidak berbuat keburukan pada orang lain juga ibadah. Sehingga jangan sampai kita masuk kategori gurur para ahli ibadah itu dengan cara fokus pada ibadahnya dalam bentuk ibadah mahdhah, tapi kita lupa ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang justru itu yang memastikan kita tidak dikatakan berdusta pada agama. Allah sampaikan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzarikal ladzi yata'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dusta agamanya, dia sholat iya, puasa iya, haji iya, tapi tidak peduli pada orang miskin, tidak peduli pada anak-anak yatim. Merekalah yang mendustakan agama. Maka mari beribadah, tapi ibadah kita harus kita jauhkan dari sifat ghurur, sifat tertipunya para ahli ibadah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.